teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube One Review Tuban. Ngomong-ngomong soal mobil, pasti banyak yang berpikir kalau mobil yang rutin dicuci berarti sudah pasti bersih. Tapi benar nggak kayak gitu? Nah, faktanya tidak selalu ya. Karena sama seperti tubuh manusia yang mandi setiap hari, tetapi tetap membutuhkan perawatan khusus. Mobil juga begitu. Meskipun rajin dicuci setiap minggu, tetap ada banyak kotoran yang tidak bisa hilang hanya dengan sabun dan air biasa. Debu halus yang menumpuk di sela-sela interior, oli yang mengeras di ruang mesin, jamur pada kaca, noda aspal di bodi, bahkan bakteri dan kuman yang bersembunyi di jok mobil. Semua itu seringkali tidak terlihat oleh mata, tapi terus menumpuk dari waktu ke waktu. Bahkan, banyak mobil yang terlihat bersih dari luar, tapi ketika dibongkar ternyata kondisinya sangat jauh dari kata bersih. Oh no! Di video kali ini, kita akan melakukan proses salon lengkap, mulai dari salon mesin, interior, dan eksterior mobil. Kita akan melihat bagaimana kondisi mobil sebelum dan sesudah pengerjaan. Sekaligus membahas kenapa salon mobil sangat penting dilakukan secara berkala. Kita mulai dari bagian yang paling sering terlupakan, yaitu ruang mesin. Banyak pemilik mobil yang sangat memperhatikan bodi dan interior, tetapi lupa bahwa jantung utama kendaraan ada di ruang mesin. Ketika kap mesin dibuka, biasanya kita akan menemukan berbagai macam kotoran, mulai dari debu tebal, bekas oli, lumpur, karat ringan, sisa cairan mesin, dan lain-lain. Bahkan, nggak sedikit yang menemukan bikus pernah bersarang di area mesin. Lalu, kenapa ruang mesin bisa kotor? Karena setiap hari mesin bekerja dalam suhu tinggi. Saat mobil berjalan, debu dari jalan masuk ke ruang mesin. Uap oli juga bisa menempel pada komponen. Ketika bercampur dengan debu dan panas mesin, lama-kelamaan berubah menjadi kerak yang keras dan sulit dibersihkan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bisa menimbulkan beberapa dampak seperti mesin terlihat kusam dan tidak terawat, kebocoran oli sulit terdeteksi, komponen karet lebih cepat rusak, karet lebih mudah muncul, sampai nilai jual kendaraan menurun. Karena itulah, salon mesin menjadi salah satu perawatan penting yang sering diremehkan. Tahapan salon mesin yang pertama adalah pemeriksaan kondisi ruang mesin. Teknisi kami akan mengecek area yang sensitif terhadap air agar proses pembersihan tetap aman. Setelah itu, dilakukan proses degreasing menggunakan cairan khusus pembersih oli dan kerak. Cairan ini berfungsi melunakkan kotoran yang sudah lama menempel. Kemudian, bagian mesin dibersihkan menggunakan gauge detailing dengan berbagai ukuran agar dapat menjangkau area sempit. Kotoran yang menempel pada blok mesin, tutup mesin, selang, dan sudut-sudut ruang mesin mulai terangkat secara perlahan. Setelah semua kotoran terurai, dilakukan pembilasan secara hati-hati menggunakan teknik yang aman. Selanjutnya, mesin dikeringkan menggunakan blower bertekanan tinggi sehingga tidak ada sisa air yang tertinggal. Tahap terakhir adalah dressing khusus ruang mesin. Fungsinya untuk mengembalikan warna hitam alami plastik dan karet, memberikan perlindungan, membuat ruang mesin lebih mudah dibersihkan di kemudian hari, hingga hasil akhirnya ruang mesin menjadi bersih, segar, dan jauh lebih enak dipandang. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling dekat dengan pengemudi dan penumpang, yaitu interior mobil. Jujur aja, berapa banyak dari kita yang makan, minum, bahkan menyimpan berbagai barang di dalam mobil? Akibatnya, interior menjadi area yang paling cepat kotor, dan seringkali kotorannya tidak terlihat. Langkah pertama adalah melepas jok mobil. Kenapa harus dibongkar? Karena banyak kotoran yang tersembunyi di bawah jok yang tidak bisa dijangkau dengan vakum biasa. Ketika jok diangkat, biasanya ditemukan debu tebal, pasir, sampah makanan maupun minuman, tisu bekas, koin, dan lain-lain. Bahkan terkadang menjadi sarang semut, kecoa, atau serangga lainnya.
Inilah alasan mengapa interior harus dibersihkan secara menyeluruh, bukan hanya bagian yang terlihat saja. Sekarang, kita masuk ke bagian jok. Banyak orang bertanya, kenapa jok bisa kotor kan cuma dipakai duduk? Jawabannya sederhana, karena setiap hari tubuh kita membawa berbagai macam kotoran, mulai dari keringat, debu dari pakaian, minyak tubuh, sisa makanan, tumbuhan minuman, hingga debu dari luar. Semua itu terserap ke dalam serat jok, sedikit demi sedikit. Dalam waktu lama akan menimbulkan bau tidak sedap, noda membandel, jamur, dan bakteri. Pertama, diberikan cairan interior cleaner khusus. Cairan ini membantu mengangkat noda yang sudah meresap ke dalam serat jok. Selanjutnya, teknisi menggunakan sikat lembut. Disinilah biasanya terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Walaupun jok berwarna hitam, air hasil ekstraksi seringkali berwarna coklat pekat meskipun jok sebelumnya terlihat bersih. Setelah itu, jok dikeringkan di bawah sinar matahari langsung agar benar-benar kering dan tidak menimbulkan masalah baru seperti bau tidak sedap atau jamur. Dashboard adalah bagian yang paling sering terkena sinar matahari. Debu, minyak tangan, dan paparan UV membuat dashboard menjadi kusam. Jika dibiarkan terlalu lama, dapat menyebabkan warna memudar, retak-retak, serta permukaannya kasar. Pembersihan dilakukan menggunakan interior cleaner dan kuas detailing agar debu pada ventilasi AC dan celah-celah kecil dapat terangkat sempurna. Setelah bersih, diberikan dressing khusus untuk menjaga kelembapan material dashboard. Atap mobil juga sering menjadi tempat menumpuknya debu dan bakteri. Beberapa penyebab atap bisa kotor adalah sirkulasi udara, asap rokok, debu kabin, serta kelembapan. Pembersihan dilakukan dengan teknik khusus agar lem atap tidak rusak. Karena jika salah penanganan, atap bisa mengelupas atau turun. Bagian lantai menjadi area yang paling kotor. Setiap hari sepatu atau sandal yang kita gunakan membawa lumpur, debu, pasir, air hujan, kotoran jalanan, dan lain-lain. Jika dibiarkan terlalu lama, dapat memicu bau apek, jamur, sampai karat pada bagian tertentu. Karena itu, lantai dibersihkan menggunakan vakum, sikat, dan cairan pembersih khusus hingga benar-benar bersih. Gak cuma sampai di situ, ada bagian lain yang sering terlewat saat cuci biasa, yaitu door trim. Disinilah banyak debu menumpuk mulai dari tombol power, handle pintu, speaker, kisi-kisi, ventilasi, dan sudut door trim. Semua dibersihkan menggunakan kuas detailing dan cairan khusus sehingga tampil kembali seperti baru. Setelah seluruh proses selesai, interior mobil terasa jauh lebih bersih, sehat, nyaman, dan bebas bau. Sekarang, giliran kita masuk ke tahap yang paling terlihat hasilnya, yaitu salon eksterior. Banyak orang mengira mobil yang mengkilap berarti sudah bersih, padahal belum tentu. Karena ada banyak jenis kontaminasi yang tidak bisa hilang hanya dengan cuci biasa. Tanda-tanda mobil sudah saatnya salon eksterior biasanya ditandai dengan bodi terasa kasar saat disentuh, warna cat kusam, banyak baret halus, jamur kaca, noda air, noda aspal, bekas getah pohon, hingga oksidasi cat. Jika cuci biasa hanya menghilangkan kotoran di permukaan, sedangkan salon eksterior menghilangkan kontaminasi yang sudah menempel dan merusak lapisan cat.
Inilah alasan mengapa hasil salon jauh lebih maksimal. Salon mobil bukan hanya soal membuat mobil mengkilap, tetapi juga soal teknik pengerjaan. Salah memilih tempat detailing bisa menyebabkan cat menipis, hologram, baret baru, headlamp merusak, hingga proses finishing tidak rata. Karena itu, pilihlah tempat detailing yang berpengalaman, menggunakan produk berkualitas, dan dikerjakan oleh tenaga profesional seperti di tempat kami, yaitu Watrif Tuban. Proses salon eksterior dimulai dari penghilangan noda aspal. Noda aspal merupakan salah satu kontaminasi yang paling sulit dibersihkan. Biasanya berasal dari jalan yang baru diaspal. Menggunakan sabun biasa tidak akan mampu mengangkatnya. Karena itu, digunakan cairan tar remover khusus yang aman untuk cat kendaraan. Buat kalian yang merasa punya noda aspal tapi belum punya cukup waktu untuk salon, bisa ambil paket pembersihan aspal hanya 200.000 saja loh. Sudah termasuk cuci dan wax sealant. Lanjut ke proses pembersihan jamur. Jamur muncul akibat air yang mengering dan meninggalkan mineral pada permukaan. Jika terlalu lama dibiarkan, dapat merusak lapisan cat dan kaca. Proses pembersihan dilakukan menggunakan cairan khusus sesuai tingkat keparahan jamur. Setelah seluruh kontaminasi diangkat, mobil dicuci menyeluruh menggunakan shampoo khusus dan pH yang aman untuk mobil. Tujuannya agar seluruh permukaan benar-benar bersih sebelum proses poles. Setelah mobil selesai penghilangan aspal, jamur, dan cuci mobil, tahap berikutnya adalah proses poles. Inilah proses yang paling menentukan hasil akhir. Poles bertujuan untuk menghilangkan baret halus, mengembalikan kilap cat, mengurangi smear marks, dan memunculkan kedalaman warna. Proses dilakukan menggunakan mesin poles profesional, pad khusus, dan kompon sesuai kondisi cat kendaraan. Penting untuk diingat, baret yang bisa hilang dengan poles adalah baret halus ya. Sedangkan untuk baret dalam, perlu dilakukan cat ulang. Baret dalam itu kondisi baret hingga cat aslinya terkelupas.
bagian salon eksterior sudah termasuk poles headlamp loh. Headlamp yang kusam dapat mengurangi pencahayaan saat malam hari. Selain mengganggu penampilan mobil, kondisi ini juga mempengaruhi keselamatan berkendara. Proses poles headlamp membantu mengembalikan kejernihan lampu sehingga tampak lebih bening dan terang. Setelah poles all body dan poles headlamp selesai, tahapan terakhir adalah aplikasi wax sealant. Wax adalah lapisan pelindung yang diaplikasikan pada permukaan cat setelah proses poles. Fungsinya untuk menambah kilap, melindungi cat dari sinar UV, membantu memberikan efek hidrofobik, mengurangi menempelnya kotoran, menjaga hasil poles lebih lama, dan inilah sentuhan akhir yang membuat mobil terlihat lebih mewah dan mengkilap. Tapi, wax ini tidak bertahan lama ya. Sudah siap lihat hasil akhirnya? Yuk, kita lihat sama-sama. Dan inilah hasil akhir setelah seluruh proses salon mobil selesai. Mulai dari ruang mesin yang kembali bersih dan segar, interior yang bersih sampai ke sela-sela terdalam, jok yang kembali nyaman dan bebas noda, dashboard kembali elegan, lantai yang bersih tanpa debu dan sampah. Serta bodi mobil yang kembali mengkilap dengan pantulan yang jauh lebih tajam. Kalau tadi kita lihat kondisi before yang kusam, kotor, penuh noda dan banyak bagian yang terabaikan, sekarang mobil ini benar-benar terlihat berbeda. Bahkan, banyak pelanggan yang mengatakan mobilnya terasa seperti baru keluar dari showroom. Nah, menurut kalian, gimana hasil transformasi mobil kali ini? Tunggu apa lagi? Segera ke Wadref Tuban di Jalan Leta Sucipto nomor 8 Tuban dan konsultasikan permasalahan mobil kalian. Mau tanya-tanya dulu atau booking juga bisa. Hubungi Mimin melalui WhatsApp ataupun sosial media lainnya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan konten detailing, salon mobil, coating, dan perawatan kendaraan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.